Rahasia Luqman Al-Hakim, 3 nasihat abadi untuk membangun iman anak sejak dini. Kita ingin anak kita jago matematika. Kita daftarkan mereka les coding agar siap menghadapi masa depan. Kita ajarkan mereka berenang, main piano, dan berbagai macam keahlian lainnya. Semua itu baik. Kita ingin mereka sukses dan bahagia di dunia ini. Tapi, di tengah semua kesibukan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sudahkah kita ajarkan mereka fondasi yang paling penting? Kurikulum yang akan menyelamatkan mereka bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, yaitu kurikulum untuk mengenal Tuhannya, untuk membangun imannya. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang ayah yang bukan nabi, bukan pula seorang raja. Ia hanyalah seorang hamba yang bijaksana. Namun, nasihat parentingnya kepada sang anak begitu dahsyat, begitu fundamental, sampai-sampai Allah sendiri mengabadikannya di dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi semua orang tua hingga akhir zaman. Namanya Luqman Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membuka kembali kitabullah untuk belajar dari seorang master parenting. Kita akan mengupas tuntas 3 nasihat abadi dari Luqman Al-Hakim untuk membangun iman anak kita sejak dini. Dan yang terpenting, bagaimana cara menerapkannya di tengah hiruk pikuk dunia modern. Nasihat pertama, pondasi tauhid, jangan syirik. Perhatikan baik-baik. Apa nasihat pertama yang Luqman sampaikan? Apakah tentang sopan santun? Tentang belajar? Bukan. Nasihat pertamanya adalah pondasi dari segala pondasi. Luqman berkata, seperti yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah titik awal segalanya. Sebelum mengajarkan adab, sebelum mengajarkan ilmu dunia, tanamkan dulu di hati anak, siapa Rabbnya? Ajarkan bahwa Allah itu satu, tempat meminta, tempat bergantung, dan satu-satunya yang berhak disembah. Kenapa ini nomor 1? Karena jika fondasi tauhid ini goyah, semua amalan baik yang dibangun di atasnya bisa runtuh tak bernilai. Tauhid adalah sistem operasi, OS, dalam diri anak. Jika OS-nya sudah benar, aplikasi apapun yang diinstal di atasnya akan berjalan dengan baik. Tapi jika OS-nya korup, aplikasi sebagus apapun akan error. Praktiknya di zaman sekarang, syirik modern bukan lagi sekadar menyembah patung. Bentuknya lebih halus dan sering tidak kita sadari. Ini yang disebut syirik khafi atau syirik tersembunyi. 1. Syirik harta dan kekuasaan. Saat kita berkata pada anak, makanya belajar yang benar biar dapat kerjaan bagus dan banyak uang. Tanpa uang, kita nggak bisa hidup. Atau, kamu harus jadi orang hebat biar nggak diinjak-injak orang. Kita seolah mengajarkan bahwa uang dan jabatan adalah penjamin hidup dan kemuliaan, bukan Allah. Ganti kalimat itu menjadi, belajarlah yang rajin, nak, agar ilmumu bermanfaat dan Allah mudahkan rezekimu melalui ilmu itu. 2. Syirik validasi dan pujian. Di era media sosial, ini sangat berbahaya saat kita mendorong anak berprestasi hanya demi pujian, demi piala, demi postingan di Instagram. Kita mengajarkan mereka untuk mencari ridha manusia, bukan ridha Allah. Ajarkan mereka untuk berkata, Alhamdulillah, semua ini karena pertolongan Allah saat mereka berhasil. 3. Syirik pada teknologi atau ikhtiar. Untung ada dokter hebat itu, kalau tidak, kamu tidak akan sembuh. Kalimat ini seolah menafikan peran Allah. Ubah menjadi, Alhamdulillah, Allah kirimkan dokter hebat sebagai jalan kesembuhanmu. Kita berterima kasih pada dokter dan bersyukur pada Allah. Bagaimana cara menanamkan tauhid secara praktis? Libatkan Allah dalam percakapan harian. Jadikan nama Allah familiar di telinga anak. Masya Allah, pelangi itu indah banget ya nak. Itu Allah yang ciptakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa makan enak. Ini semua rezeki dari Allah.
Ajarkan konsep Allah Maha Melihat, muraqabah. Saat anak hendak berbuat curang saat bermain, ingatkan dengan lembut. Adik, ayah mungkin gak lihat, tapi ada loh yang selalu melihat kita. Siapa coba? Ini membangun integritas dari dalam. Kaitkan sebab akibat dengan Allah. Kita minum obat sebagai ikhtiar, tapi Allah lah yang maha menyembuhkan. Kita belajar giat dan Allah yang akan memberikan pemahaman. Nasihat kedua, tiang agama, dirikan sholat. Setelah fondasi tauhid tertancap kuat, Luqman melanjutkan ke pilar berikutnya. Dalam ayat 17, beliau menasihati, wahai anakku, laksanakanlah sholat. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah wujud nyata dari pengakuan kita akan keesaan Allah. Ia adalah momen audiensi kita dengan Sang Pencipta 5 kali sehari. Jika sholatnya baik, insya Allah baik pula seluruh urusannya. Tantangan terbesar kita bukanlah menyuruh anak sholat, tapi membuat anak cinta pada sholat. Bagaimana caranya? Praktiknya di zaman sekarang. 1. Jadilah teladan, bukan komandan. Ini adalah poin terpenting. Anak tidak akan pernah cinta sholat jika ia tidak pernah melihat orang tuanya sholat dengan nikmat dan di awal waktu. Perlihatkan bahwa saat azan berkumandang, semua aktivitas dunia berhenti. Letakkan ponsel, matikan TV. Tunjukkan bahwa panggilan Allah lebih penting dari apapun. Ajak mereka sholat berjamaah di rumah. Suara ayah yang menjadi imam adalah salah satu memori terindah yang akan membentuk jiwa seorang anak. 2. Hubungkan dengan cerita, bukan ancaman. Otak anak bekerja dengan cerita. Jangan menakut-nakuti dengan nanti masuk neraka. Itu akan membuat mereka sholat karena takut, bukan karena cinta. Ceritakanlah kisah-kisah indah. Ceritakan tentang Isra Mi'raj, bagaimana sholat adalah hadiah langsung dari Allah untuk kita. Ceritakan bahwa sholat adalah cara kita curhat dan meminta apa saja kepada Allah yang Maha Kaya. Katakan, nak, kalau kamu punya keinginan, minta langsung sama Allah pas sujud ya. Allah pasti dengar. 3. Ciptakan lingkungan dan pengalaman yang menyenangkan. Berikan mereka sajadah atau mukena dengan warna atau motif yang mereka sukai. Ini membuat mereka merasa memiliki perlengkapan khusus untuk bertemu Allah. Sediakan tempat sholat di rumah yang bersih, rapi, dan wangi. Setelah sholat, jangan langsung bubar. Ambil waktu sejenak untuk berzikir bersama atau saling bersalaman dan memeluk. Ciptakan asosiasi bahwa sholat itu hangat dan penuh cinta. 4. Ajarkan secara bertahap dan penuh makna. Jangan langsung menuntut sholat 5 waktu dengan sempurna. Mulai dengan membiasakan sholat maghrib berjamaah. Saat mengajarkan bacaan, jelaskan artinya secara sederhana. Waktu kita bilang Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari mainan kita. Ingat, tujuan kita bukan agar anak sholat saat kita lihat saja, tapi agar ia mencari sholat bahkan saat kita tidak ada, karena ia merasa sholat adalah kebutuhannya. Nasihat ketiga, mahkota iman, akhlak mulia. Setelah fondasi tauhid kokoh dan tiang sholat berdiri tegak, Luqman menyempurnakannya dengan nasihat tentang mahkota seorang mukmin, akhlak mulia. Nasihat ini dipecah menjadi beberapa bagian penting dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa detailnya perhatian Luqman pada karakter anaknya. Bagian pertama, larangan sombong, ayat 18. Beliau berpesan, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah nasihat yang luar biasa relevan di zaman sekarang. Era media sosial, era pamer prestasi, sangat rentan menumbuhkan benih-benih kesombongan di hati anak-anak kita. Merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, atau lebih populer dari orang lain. Sombong adalah dosa pertama yang dilakukan iblis, dan ia adalah penyakit yang bisa menghanguskan semua amal kebaikan. Praktiknya, ajarkan 3 kata ajaib, biasakan anak untuk mudah mengucapkan.
tolong, maaf, dan terima kasih kepada siapapun tanpa memandang status sosial, kepada asisten rumah tangga, supir, petugas keamanan, dan lainnya. Puji usahanya, bukan hanya hasilnya. Daripada berkata, wah, kamu ranking 1, pintar banget. Masya Allah, Bunda lihat kamu sudah belajar dengan sangat rajin dan tidak mudah menyerah. Usahamu hebat. Ini mengalihkan fokus dari merasa lebih baik dari orang lain, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Libatkan dalam kegiatan berbagi. Ajak anak untuk ikut serta saat kita berbagi makanan atau memberikan sumbangan. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada banyak orang yang tidak seberuntung mereka. Ini menumbuhkan empati dan rasa syukur. Bagian kedua, adab dalam berinteraksi, ayat 19. Luqman melanjutkan, dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Subhanallah, betapa detailnya. Ini bukan hanya tentang tidak sombong, tapi tentang bagaimana membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sederhana dalam berjalan. Ini adalah kiasan untuk tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak angkuh dalam setiap aspek kehidupan. Ajarkan anak untuk tidak memamerkan mainan barunya secara berlebihan, atau tidak merendahkan teman yang tidak punya barang sebagus miliknya. 2. Melunakkan suara. Ini adalah pelajaran tentang kontrol diri dan kesopanan. Ajarkan anak untuk tidak berteriak-teriak saat berbicara, terutama kepada orang yang lebih tua. Latih mereka untuk menyampaikan keinginan atau ketidaksetujuan dengan nada yang tenang dan hormat. Katakan pada mereka, pemimpin yang kuat itu bicaranya tenang tapi didengar, bukan yang suaranya paling keras. Jadilah teladan dalam semua ini. Jangan pernah merendahkan atau membicarakan keburukan orang lain di depan anak. Tunjukkan sikap hormat kepada semua orang dan bicaralah dengan nada yang lembut di dalam rumah. Tauhid sebagai fondasi, sholat sebagai tiang, dan akhlak mulia sebagai mahkotanya. Inilah 3 pilar utama dari kurikulum parenting Luqman Al-Hakim, sebuah kurikulum abadi dari Allah yang mengajarkan kita sebuah urutan prioritas yang jelas dalam mendidik anak. Bukan dimulai dari prestasi akademik, tapi dimulai dari hubungan anak dengan Rabb-nya. Membangun iman anak di zaman ini memang tidak mudah, penuh tantangan. Tapi ingatlah, ini adalah investasi terbaik kita. Bukan investasi saham, bukan properti, tapi investasi yang hasilnya akan kita nikmati selamanya. Saat kita tua, kita akan punya anak yang mendoakan. Dan saat kita di akhirat, kita akan punya anak yang insya Allah bisa menarik tangan kita menuju surganya. Semoga Allah mampukan kita untuk meneladani kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dan menjadikan kita orang tua yang berhasil menunaikan amanah terindah ini. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan bagikan kepada orang tua hebat lainnya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sekarang, saya ingin mengajak Anda. Dari 3 nasihat Luqman tadi, mana satu nasihat yang paling ingin Anda fokuskan untuk diterapkan dalam keluarga Anda minggu ini? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.